Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210029. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Marifatur Rasul. Materi Marifatur Rasul itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua, Tarif Rasul, pengertian Rasul. Yang ketiga, Sifatur Rasul, yaitu sifat-sifat Rasul. Dan yang keempat, Makanatur Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Hajatul Insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Kebutuhan manusia diantaranya yang pertama ada Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Baik dilahirkan oleh ibu, bapak kafir ataupun jahiliyah, kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rabb. Yang selanjutnya ada wujudul khaliq, yaitu kewujudan pencipta merupakan suatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rabb di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa Alastu birobbikum qalu bala sayyidna. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Maka dijawab Allah, hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya mengakui. Yang keempat ada ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Yang kelima ada hayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Jaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Yang keenam ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk dari Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Yang ketujuh ada makrifatul khaliq, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Yang kedelapan ada minhajul hayah, yaitu petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengenal Islam yang benar dan yang diraihai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Dan yang terakhir ada ibadatul shohih, yaitu ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu tarif Rasul atau pengertian Rasul. Rasul, dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Kemudian
Ada Rasul adalah lelaki pilihan dan utusan Allah. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi Ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua, qudwatu fi tatbikir risalah atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul diantaranya yang pertama ada al-basariyah atau kemanusiaan, yang kedua ada al-ismah yaitu terpelihara dari kesalahan, yang ketiga ada as-sidku yaitu benar atau jujur, yang keempat ada patonah yaitu cerdas, yang kelima ada al-amanah yaitu terpercaya, yang keenam ada tabligh menyampaikan, dan yang terakhir ada itizom atau komitmen. Selanjutnya ada makanatul Rasul yaitu kedudukan Rasul. Yang pertama, manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa menyoal kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-ngadakan soalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Yang kedua yaitu keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Yang terakhir, dari fisiknya, Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. Dari gambaran jasad ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah Nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.